Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Indah Amalia dengan NIM 14012041127 dari kelas MB 4406. Pada video ini, saya akan membaca dan menganalisis laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama, serta melakukan analisis rasio keuangannya, sebagai bentuk pengerjaan tugas mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai profil perusahaan. PT Trimegah Karya Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di industri voucher belanja atau gift card dengan produk dagangnya Ultra Voucher. PT Trimegah Karya Pratama telah bermitra dengan Carrefour, Map, Indomaret, Alfamart, KFC, Hypermart, dan lain-lain. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2014 ini baru melakukan IPO pada tahun 2021. Selanjutnya, saya akan mengulas laporan keuangan PT Trimegah Karya Pratama. Namun sebelumnya, apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada periode tertentu yang menggambarkan kondisi dan kinerja perusahaan selama periode tersebut. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan arus kas. Pada video kali ini, saya akan membaca laporan laba rugi dan neraca keuangannya saja. Baik, kita mulai dari yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang menampilkan rincian pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode. Laporan laba rugi digunakan sebagai pengukur keberhasilan operasional perusahaan. Laporan laba rugi juga digunakan investor untuk memprediksi jumlah arus kas masa mendatang. Berikut ini adalah laporan laba rugi PT Trimegah Karya Pratama tahun 2020. Data ini saya dapatkan dari website resmi perusahaan, yaitu ultravoucher.co.id. Dapat dilihat rincian pendapatan perusahaan pada periode 2020 dan 2019. Dan berikut ini adalah intisari laporan laba rugi perusahaan PT Trimegah Karya Pratama periode 2020. Dapat kita lihat sales atau penjualan sebesar 338 miliar, kemudian ada cost of goods sold sebesar 324 miliar, kemudian gross profit-nya 13,9 miliar, ada operating income-nya sebesar 2,9 miliar, kemudian earning before interest and tax atau EBIT-nya 2,1 miliar, kemudian net income-nya 1,5 miliar, comprehensive income-nya 1,5 miliar, dan earning per share-nya 26.271. Kemudian, ini adalah perbandingan laporan laba rugi perusahaan periode 2020 di sebelah kiri dan periode 2019 di sebelah kanan. Kita lihat sales-nya turun 60 miliar, kemudian cost of goods sold-nya turun 60 miliar, gross profit-nya menurun 700 juta, kemudian operating income-nya meningkat 2 miliar, EBIT atau earning before interest and tax-nya meningkat 1,5 miliar, net income-nya meningkat 1,2 miliar, kemudian comprehensive income meningkat 1,2 miliar, dan earning per share-nya meningkat 19.119. Kemudian kita lanjut pada laporan keuangan yang kedua, yaitu neraca keuangan. Neraca adalah laporan keuangan perusahaan yang menampilkan aset, kewajiban, dan modal perusahaan selama satu periode. Neraca keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar dan melunasi hutang jangka pendeknya. Berikut ini adalah neraca keuangan perusahaan pada periode 2020 dan periode 2019. Pada gambar di sebelah kiri terdapat rincian aset perusahaan, kemudian di tengah ada liability perusahaan, dan di sebelah kanan adalah ekuitas perusahaan. Berikut ini adalah intisari neraca keuangan perusahaan PT Trimegah Karya Pratama. Ada cash sebesar 7,7 miliar, kemudian akun receivable atau piutangnya sebesar 6,3 miliar, inventory-nya 12 miliar, kemudian current asset-nya 7,7 miliar. Fixed asset-nya 14,8 miliar, kemudian non-current asset-nya 17,6 miliar, sehingga total asetnya adalah 48,9 miliar. Ada current liability-nya 14 miliar, kemudian non-current liability-nya 4,6 miliar, total liability-nya 18,6 miliar, equity-nya 30,2 miliar, sehingga total liability dan equity-nya adalah 48,9 miliar. Kemudian ini adalah perbandingan neraca keuangan perusahaan periode 2020 di sebelah kiri dan periode 2019 di sebelah kanan.
Dapat kita lihat cash-nya meningkat sebanyak 6 miliar, piutangnya berkurang 700 juta, kemudian inventories-nya meningkat 3,3 miliar. Current asetnya meningkat 6 miliar, fixed asetnya juga meningkat 6 miliar. Total asetnya meningkat 9 miliar, current liability-nya meningkat 8,6 miliar, non-current liability-nya menurun 530 juta, total liability-nya meningkat 8 miliar, equity-nya meningkat 1,5 miliar, dan total liability dan equity-nya meningkat 9 miliar. Selanjutnya, kita akan melihat kondisi keuangan PT Trimegah Karya Pratama melalui analisis rasio. Ada 4 macam rasio yang akan ditampilkan, yaitu liquidity ratio, capital structure ratio, asset management efficiency ratio, dan profitability ratio. Pada analisis rasio ini, saya akan menggunakan laporan keuangan periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021 sebagai perbandingannya. Baik, yang pertama ada current ratio. Perhitungannya adalah current aset sebesar 31 miliar dibagi current liability-nya sebesar 8 miliar, hasilnya 1,67. Artinya, tiap Rp1 hutang jangka pendek perusahaan dapat dibayar dengan Rp1,67 aset lancar. Kemampuan terbaik perusahaan membayar hutang jangka pendeknya terjadi pada periode kuartal kedua periode 2021 yaitu 3,06. Kemudian yang kedua ada average collection period. Perhitungannya adalah piutang sebesar 5 miliar dibagi penjualan per hari 900 juta, maka hasilnya adalah 6,3. Artinya, perusahaan dapat mengumpulkan piutang setiap 6,3 hari. Rata-rata hari yang diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan piutang pada kuartal kedua periode 2021 yaitu sebesar 3,7 hari, lebih baik dibandingkan periode 2020 dan periode 2019. Yang ketiga, account receivable turnover. Perhitungannya adalah penjualan kredit sebesar 338 miliar dibagi piutang sebesar 5 miliar, hasilnya adalah 57,4. Artinya, perusahaan mampu mengumpulkan piutang sebanyak 57,4 kali dalam satu periode. Kemampuan terbaik perusahaan melakukan penagihan utang dalam setahun terjadi pada periode 2019, yaitu sebesar 57,9 kali dalam satu periode. Dan yang terakhir dalam liquidity ratio, yaitu inventory turnover. Perhitungannya, cost of goods sold sebesar 324 miliar dibagi persediaan sebesar 12 miliar, maka rasionya adalah 26,9. Artinya, perusahaan dapat melikuiditasi persediaannya sebanyak 26,9 atau 27 kali dalam satu periode. Banyaknya persediaan mengalami perputaran terbaik terjadi pada kuartal kedua periode 2021, yaitu sebanyak 80,3 kali. Selanjutnya, setelah liquidity ratio, kita akan lanjut pada capital structure ratio, yaitu debt ratio. Perhitungannya, total hutang sebesar 18 miliar dibagi dengan total aset sebesar 48 miliar, maka hasilnya adalah 0,38. Artinya, setiap Rp1 aset perusahaan mampu membayar utang senilai 0,38 rupiah. Aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang perusahaan pada periode 2019 yaitu sebesar 0,26 lebih baik dibandingkan pada periode 2020 dan kuartal kedua periode 2021. Selanjutnya, pada rasio aset manajemen efisiensi, kita akan menghitung rasio TATO, yaitu total asset turnover. Perhitungannya, penjualan sebesar 338 miliar dibagi dengan total aset sebesar 48 miliar, yaitu 6,9. Artinya, setiap Rp1 aset perusahaan dapat memberikan pendapatan sebesar 6,9 atau Rp7. Efisiensi perusahaan menggunakan asetnya untuk melakukan penjualan pada periode 2019, yaitu sebesar 10,15 lebih baik dibandingkan periode 2020 dan kuartal kedua periode 2021. Selanjutnya adalah fixed asset turnover. Perhitungannya, penjualan sebesar 338 miliar dibagi fixed asset sebesar 14 miliar, hasilnya 22,7. Artinya, setiap Rp1 fixed aset perusahaan dapat memberikan pendapatan pada perusahaan sebesar Rp22,7.
Efisiensi perusahaan menggunakan fixed assetnya untuk menghasilkan penjualan pada 2019, yaitu sebesar 45,2, lebih baik dibandingkan pada periode 2020 dan kuartal kedua periode 2021. Selanjutnya, analisis rasio yang terakhir yaitu profitability ratio. Di profitability ratio ada operating return on investment. Perhitungannya, pendapatan operasional sebesar 2 miliar dibagi dengan total aset sebesar 48 miliar, hasilnya 0,04. Artinya, setiap Rp1 aset perusahaan dapat menghasilkan pendapatan operasional sebesar Rp0,04. Walaupun rasio ini menggambarkan pengelolaan aset yang kurang baik, namun efektivitas manajemen menggunakan aset untuk menghasilkan laba operasional pada 2020 ini lebih baik dibandingkan pada periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021. Kemudian ada rasio OPM atau Operating Profit Margin. Perhitungannya, operating income sebesar 2 miliar dibagi dengan penjualan sebesar 338 miliar, hasilnya 0,006. Artinya, tiap Rp1 pendapatan penjualan menghasilkan pendapatan operasional sebesar Rp0,006. Jumlah laba yang diperoleh setelah perusahaan membayar semua beban produksinya pada periode 2020 ini lebih baik dibandingkan pada periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021. Net Profit Margin. Perhitungannya, net income sebesar 1,5 miliar dibagi dengan sales sebesar 338 miliar. Hasilnya 0,004. Artinya, setiap Rp1 pendapatan penjualan menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,004. Jumlah laba per penjualan pada periode 2020 ini lebih baik dibandingkan pada periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021. Selanjutnya ada Return on Equity atau ROE. Perhitungannya, net income sebesar 1,5 miliar dibagi total common equity sebesar 30 miliar, hasilnya sebesar 0,05. Artinya, setiap Rp1 common stock dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,05. Besaran return yang bisa diperoleh oleh pemegang saham pada periode 2020 ini lebih baik dibandingkan pada periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021. Kemudian rasio gross profit margin. Perhitungannya, pendapatan kotor sebesar 13,9 miliar dibagi pendapatan sebesar 338 miliar. Hasilnya adalah 0,04. Artinya, setiap Rp1 pendapatan perusahaan menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,04. Laba kotor per penjualan pada periode 2020 ini lebih baik dibandingkan pada periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021. Dan yang terakhir adalah Return of Asset atau ROA. Perhitungannya, net income sebesar 1,5 miliar dibagi total aset sebesar 48 miliar, hasilnya adalah 0,03. Artinya, setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,03. Kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih pada periode 2020 lebih baik dibandingkan pada periode 2019 dan kuartal kedua periode 2021. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.